Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, sudah saatnya kita mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Allah. 11 bulan kita menanti datangnya bulan suci Ramadan. Saat ini sudah tiba saatnya kita memasuki bulan suci Ramadan. 11 bulan kita menanti, di mana di bulan ini pahala dilipat gandakan dan segala dosa diampuni. Perkenalkan, nama saya Nur Samsia selaku host pada acara Ramadan kita di 2023. Saat ini saya sudah bersama salah satu ustadz dari Yayasan Al-Wathoniyah Al-Sadriyah 9 yang bernama Ustadz Ahmad Hamdan, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya Ustaz ya. Amin, amin. Bagaimana Ustaz puasa pertamanya? Lancar? Alhamdulillah, insya Allah puasa pertama pada hari ini, insya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan, dan seluruh ibadah puasa kita dan amalan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, hari ini kan kita tepat bulan suci Ramadan ya. Saya masih bingung nih Ustadz, selama kurang lebih 25 tahun ini apa sih maksudnya tuh semarak, untuk seperti apa sih semarak kita tuh untuk menyambut bulan suci Ramadan itu seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, baik Ibu Nur Samsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tentunya kita harus mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani untuk dapat menjalani puasa di bulan suci Ramadan agar kita mempunyai puasa yang berkualitas, puasa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, perintah puasa di bulan Ramadan ini sangat berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sholat 5 waktu saat Isra dan Mi'raj, setelah Nabi Isra dan Mi'raj, maka Nabi langsung memerintahkan kepada umatnya pada saat itu untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Begitupun dengan perintah zakat fitrah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah zakat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga Nabi langsung memerintahkan kepada umat Islam pada saat itu untuk menunaikan zakat. Berbeda dengan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Perintah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun kedua hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada tahun pertama belum ada perintah puasa. Nabi tinggal di kota Madinah kurang lebih 10 tahun. Barulah di tahun kedua hijrah mendapatkan perintah puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perintah Allah untuk menunaikan ibadah puasa, perintahnya tidak turun di bulan suci Ramadan. Ayat-ayat yang Allah turunkan terkait dengan perintah puasa, Allah turunkan di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Ketika berbicara puasa, kita tidak hanya fokus pada surat Al-Baqarah ayat 183 saja. Akan tetapi
Kurikulum Ramadan ini satu paket dari ayat 183 sampai dengan ayat 187 surat Al-Baqarah. Kenapa Allah turunkan ini di bulan Sya'ban? Supaya Nabi Muhammad SAW mempunyai kelapangan waktu untuk menyampaikan tata cara pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, orang yang menerima dengan kelapangan dada disebut dengan marhaban. Makanya oleh karena itu kita sering mendengar kalimat-kalimat marhaban ya Ramadan, baik lewat media elektronik, handphone, televisi, radio, ataupun dengan spanduk-spanduk yang berada di jalan. Marhaban ya Ramadan. Apa sih marhaban ya Ramadan? Marhaban ya Ramadan dari kata rahaba yarhabu yang artinya lapang. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah puasa di bulan Sya'ban mempunyai keluasan, mempunyai kelapangan waktu untuk menjelaskan tata cara ibadah puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah puasa di bulan suci Ramadan untuk membentuk ketakwaan personal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi goalnya puasa bulan Ramadan membentuk ketakwaan personal. Di ayat 187, puasa bulan suci Ramadan belum sempurna kalau tidak ada ketakwaan sosial. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan banyak sekali orang-orang yang membagikan sedekah, infak, membagikan takjil, karena ketika dia hanya takwa kepada Allah menjalankan ibadah puasa, tetapi ketakwaan sosialnya tidak meningkat, maka dianggap puasanya kurang sempurna. Dan yang ketiga, tujuan dari puasa di bulan suci Ramadan ialah untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Inilah perintah Allah kepada Nabi Muhammad di bulan Sya'ban terkait perintah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga Nabi mempunyai keluangan waktu untuk menjelaskan kepada para sahabat bagaimana sih tata cara pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Pendidikannya langsung dari Nabi, tarbiyatun Nabi, sehingga bisa diwariskan pada umat-umat yang akan datang. Inilah pelaksanaan ibadah puasa bulan suci Ramadan yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membentuk ketakwaan personal, yang kedua membentuk ketakwaan sosial, dan yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembuka dari bulan suci Ramadan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijrah. Baik Ustadz, sangat menarik penjelasannya. Tapi untuk saat ini kita saksikan dulu ya Ustadz iklan yang ingin lewat ini. Baik. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di acara Ramadan kita di 2023. Selamat menyaksikan iklan yang akan lewat. Halo, selamat datang calon
peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta, tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. SMK dan saya bantu. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama AML, yaitu Akademik Keuangan Lembaga. Yang kedua MPLB, yaitu Sementara dan Layanan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri dan pantau terus PPDB-nya, jangan sampai ketinggalan ya. Wave Beats Music. Pemirsa, kembali lagi di acara Ramadan kita di 2023. Oke, saya ingin bertanya Ustadz. Iya, baik. Tadi kan sudah dijelaskan ya, Masya Allah, Tabarakallah penjelasannya Ustadz. Nah, sekarang saya mau tanya nih Ustadz, bagaimana sih caranya agar puasa kita tuh sesuai dengan yang diinginkan Allah dan sesuai dengan syariat Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Oke, baik Ibu Nur Samsia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka dia harus memuliakan tamunya. Tentunya bulan Ramadan ini adalah tamu yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Pastinya kita sebagai manusia, apabila ingin kedatangan tamu di rumah kita, pasti kita akan bebenah. Rumah dibersihin, yang tadinya ada sawang-sawang dirapihin, disapu, dipel. Begitupun juga dengan jamuan makanan. Biasanya kita makan tahu tempe, ketika ada tamu, aneka makanan yang lezat-lezat kita sediakan karena kita memuliakan tamu. Nah, bulan Ramadan ini tamu yang mulia, tamu yang agung. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi, bahwa Nabi mengatakan bulan suci Ramadan itu syahrun azimun, syahrun mubarak, bulan yang agung dan bulan yang penuh keberkahan. Sudah pasti kita sebagai seorang muslim menyambut kedatangan tamu yang mulia bulan suci Ramadan, mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Tadi kalimat marhaban dari kata rohab diartikan lapang dan juga bisa diartikan
tempat untuk mencari bekal. Ketika seorang berpergian, ada rest area, dia mempersiapkan bekal-bekalnya. Begitupun dengan kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, kita mempersiapkan bekal kita sebanyak-banyaknya, bekal untuk di akhirat. Nanti hadis ini ya berkaitan dengan ayat 183 surat Al-Baqarah. Lalu apa sih yang harus kita persiapkan agar puasa kita ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita berkualitas. Itu yang pertama adalah tashihun niyah. Memperbaiki niat, memperbagusi niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi seseorang itu mengerjakan sesuatu apapun, goalnya ada di niatnya. Dalam agama Islam, ketika orang ingin berbuat kebaikan, baru niat, belum tentu dilaksanain. Nanti malam saya mau sholat tahajud, ketiduran, itu sudah mendapat satu pahala kebaikan. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa, bukan ma'amila, bukan yang dikerjakan. Berbeda ketika kita ingin berbuat keburukan. Nanti malam saya mau mencuri, baru niat tapi kita tidak mengerjakan, itu belum dicatat suatu keburukan. Karena niat ini Imam Abdullah Al-Haddad, Sahibul Ratibul Haddad, mengatakan bahwa niat itu imamnya segala amal. Jadi apapun yang kita kerjakan tergantung niat kita. Ya, pastinya manusia ingin melakukan sesuatu tergantung apa kata hatinya. Kalau nggak seret pasti nggak dikerjain. Pekerjaan yang dipaksakan, yang nggak sesuai dengan niat, yang nggak sesuai dengan hati, pasti akan berantakan. Jadi yang pertama tashihun niyah. Kita menyambut bulan suci Ramadan harus memperbagusi niat kita, harus ada target yang ingin kita capai untuk meningkatkan ketakwaan personal kita dan ketakwaan sosial kita. Gimana ya, tahun Ramadan tahun yang lalu kita hanya hatam 1 juz, 1 kali hatam Al-Quran. Tahun sekarang kita punya target 2 kali hatam Al-Quran. Inilah niat kita harus kita tanamkan untuk puasa bulan Ramadan ini menjadi berkualitas dan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya taubat. Ya. Fataubatun miftahus sa'adah. Bahwa taubat itu kunci dari kebahagiaan. Gimana sih ya kita harus tobat dari kesalahan-kesalahan kita selama 11 bulan. Nah, mungkin banyak kesalahan, ada kekurangan. Yang baik kita tambah perbaiki, yang kurang baik kita perbaiki. Kesalahan-kesalahan kita tobat, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan, ya, bulan ini bulan suci dan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang suci. Ketika kita bertobat, mohon ampun sama Allah, kita menghapus dosa-dosa kita, sehingga insya Allah dapat melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Oke, sebelum kita masuk ke segmen tanya-tanya sama Ustadz, tanya dari masyarakat, mari pemirsa yang ada di rumah silakan menikmati iklan yang akan lewat berikut ini. Selamat datang calon peserta didik SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Tahun ajaran 2023-2024 akan segera dibuka. Peserta dan desain bagus,
Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada jurusan apa aja ya? SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta ada 3 jurusan. Yang pertama AKL, yaitu Akuntansi Keuangan Lembaga. Yang kedua MPLB, dan yang kedua Ketentuan dan Lain-lain. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini. Ayo segera daftarkan diri dan pantau terus PPDB-nya, jangan sampai ketinggalan ya. Wave Beats Music. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia di acara Ramadan kita di 2023. Tiba saatnya kita menyaksikan video pertanyaan dari masyarakat yang akan dijawab oleh Ustadz Hamdan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia Merani dari kelas 11 OTKP 2. Sebelumnya saya ingin bertanya Ustadz, mengapa bulan suci Ramadan selalu berpindah ke bulan yang selanjutnya dan berdampak pada hari raya Lebaran? Sedangkan di agama lain sepertinya tetap pada bulan dan tanggal yang sama ditentukan. Demikian pertanyaan dari saya, mohon maaf apabila terlalu jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Tanti menanyakan kenapa umat Islam itu puasanya bulannya berubah-berubah, sedangkan agama lain tetap pada saat itu, dan kalau di Lebaran itu berdampak jadinya pada Lebaran. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, ya terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus. Kenapa hari raya umat Islam selalu berubah-ubah, berbeda dengan hari raya umat-umat yang lainnya? Yang pertama, ada kalender Masehi yang kita katakan 12 bulan dari bulan Januari sampai Desember. Kalender Masehi mempunyai hari, mempunyai tanggal 30, bahkan ada yang 31. Bahkan di Februari jarang sekali 27 sampai 28. Akan tetapi umat Islam mempunyai kalender Hijriah sama 12 bulan, dari bulan Muharram sampai terakhir bulan Dzulhijjah, bulan haji. Tanggal bulan Islam, bulan Hijriah atau bulan Komariah, hampir rata-rata tanggalannya itu 29 sampai 30. Bahkan ya hampir nggak ada sampai tanggal 31, misalkan 31 Sya'ban, 31 Ramadan. Bahkan Nabi sendiri
Ketika Nabi di Madinah 10 tahun, saat tahun kedua Hijriah mendapatkan perintah untuk puasa, selama 9 tahun Nabi berpuasa menemui bulan Ramadan lebih banyak 29 hari. 30 harinya hanya 1 kali. Bahkan di Indonesia juga, di dunia ini kadang terjadi, ada yang lebaran duluan, ada yang lebarannya belakangan. Yang lebaran duluan, ya ada metode hisab, ada metode melihat hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Ya. Ada yang kalau 30 hari di dalam Islam disebut namanya istikmal, menyempurnakan 1 bulan menjadi 30 hari. Makanya karena bulan Komariah ini bulan Islam hanya 29 hari, maka dia lebih cepat. Sebenarnya sih sama aja, ya. Karena waktunya ini kadang Muharram 29, Saparnya 30, dan ada yang 29. Jadi semakin maju. Beda dengan bulan Masehi, bulan Syamsiah, ya dari Januari sampai Desember kita udah tahu, ya, Januari ya 31. Kadang ya kalau dulu tuh ada istilah ngitungnya begini kan, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, kalau yang di sini berarti sampai 31 nih. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, gitu. Januari sampai 31. Ya. Jadi ya hanya perbedaan bulan Komariah dan bulan Syamsiah, Masehi dan Hijriah, karena Komariah waktunya, tanggalnya lebih sedikit daripada bulan Syamsiah, bulan Masehi sampai 31 hari, ya sehingga bulan Islam, bulan Komariah ini lebih cepat majunya. Mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Oke. Baik Ustadz, mari kita simak video yang kedua, tanya dari masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naira Hisa Pramesti dari kelas 11 BDP 3. Begini Ustadz, terkadang saat bulan Ramadan tiba, saya selalu pesimis dengan pola pikir, aduh puasa lagi, badannya lemes deh. Nah pertanyaan saya, bisakah Ustadz memberikan kiat-kiat menjaga mood atau kesehatan badan selama bulan puasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Naila terkait bagaimana kiat-kiat menjaga mood dan menjaga kesehatan saat bulan Ramadan. Mohon jawabannya Ustadz. Baik, bagaimana kita menjaga mood kesehatan selama bulan suci Ramadan biar gak lemes. Duh puasa lagi, udah Ramadan aja. Yang pertama, puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Dan puasa itu juga menolak bala. As-somu lidaf'il bala. Puasa itu bisa menolak bala. Lalu bagaimana kita ini supaya puasanya semangat, kagak ada capeknya. Puasa wajib, nuntut ilmu wajib, kerja wajib, mencari nafkah wajib. Semuanya yang wajib berada di dalam yang wajib. Kiatnya apa ya tadi? Niat kita benerin dulu. Tasihun niat. Ini bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan maghfirah, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat bulan lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Semua Allah tuang di satu bulan namanya bulan suci Ramadan. Sehingga sayang kalau di bulan suci Ramadan kita lewatin gitu aja. Mau kapan lagi? Hanya Ramadan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita karena bulan maghfirah. Kiatnya apa aja? Ya, kita sebagai manusia yang punya jasmani rohani tahu kekuatan diri kita,
Ada orang, gua kalau makan jeruk mules, gua cocokan makan paya. Ada. Artinya ya makanan-makanan yang sehat. Nabi memerintahkan suruh sahur. Ya sahur untuk menjaga stamina kita saat berpuasa. Nanti udah siang lemes ya. Nabi mau istirahat silakan. Karena tidurnya orang yang sedang berpuasa itu ibadah. Bukan berarti tidur aja kan, dia tidur aja terus dia kagak ibadah, ya salah juga. Makan makanan yang sehat, terus niat kita benerin, kita tobat bahwa kita yakin hanya bulan Ramadan ini yang bisa meningkatkan ketakwaan kita. Bulan Ramadan ini gua harus giat, saya harus lebih rajin daripada bulan-bulan yang lainnya. Seluruh amal ibadah Allah lipat gandakan, semuanya amal apapun, sehingga muncul dalam diri kita ini spirit untuk ketakwaan personal. Semangat apapun ibadahnya ya Allah Kak berlipat ganda, baca Quran, terawih, terus sedekah, bagi-bagi takjil walaupun hanya air aqua, beli 1 dus bagi-bagi, pahalanya luar biasa. Inilah kiat-kiatnya ya supaya kita puasa nggak lemes. Kita siapkan jasmani, santapan jasmani yang sehat-sehat, jangan sahur makannya seblak. Atau yang mie lagi viral, mie gacoan level 5, gimana kagak sakit perut. Makan makanan yang sehat, buah. Kalau mau sahur bisa makan buah, bukan buah, karena kita sendiri yang tahu kekuatan fisik kita sampai mana. Mungkin itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menambah informasi dan ilmu bagi kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih telah setia di acara Ramadan kita 1444 Hijriah. Bagi pemirsa yang ingin mencari takjil, masih ada waktu. Bagi pemirsa yang ingin menghidangkan untuk berbuka puasa, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi di pertemuan selanjutnya dengan episode yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.